Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Hari ini, first, aku makasih banget atas PPT yang udah kalian kirim tentang sikap adil. Keren-keren banget. Meskipun beberapa kayaknya satu sama dengan yang lain, tapi anyway, aku menghargai banget setiap detik yang kalian curahkan untuk mengerjakan PPT itu. Oke, nah sekarang adalah tugas aku untuk menjelaskan ke kalian apa itu sikap adil. Seperti yang telah ditulis dalam sila ke berapa ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. I think it was the fifth. Anyway, jadi kenapa sampai keadilan tuh dicantumkan dalam Pancasila, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, karena sikap adil tuh matter banget, penting banget. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fairness, sikap adil. Next, aku akan bercerita dulu tentang Khalifah Ali versus a Jewish. Khalifah Ali versus seorang Yahudi. Jadi suatu hari Khalifah Ali sedang dalam perjalanan pulang dari perang dan rompi perang beliau itu jatuh di tengah jalan. Terus ada seorang Yahudi yang memungutnya. Lalu beberapa hari kemudian Khalifah Ali melihat bahwa rompi besinya itu dipakai oleh seorang Yahudi. Terus Khalifah Ali ngeklaim dong, loh itu kan rompi punyaku. Terus si orang Yahudi itu bilang, bukan, ini milikku. Gitu. Sehingga permasalahan ini dibawa ke pengadilan Islam pada saat itu. Terus ketika Khalifah Ali dan orang Yahudi ini di depan seorang hakim, hakimnya nanya dong, Khalifah Ali, apakah Anda punya saksi kalau rompi ini milik Khalifah? Tanya hakim untuk memastikan apakah dakwaan Khalifah Ali itu benar. Jadi ini nih sikap adilnya seorang hakim. Meskipun Khalifah Ali saat itu adalah seorang presiden, adalah seorang pemimpin negara, saat dia mengklaim sesuatu, dia harus punya bukti, dia harus punya saksi. Nggak mentang-mentang dia seorang presiden, nggak mentang-mentang dia seorang khalifah, dia bisa menuduh dan mengklaim sesuatu seenak dia sendiri. Gitu. Jadi semuanya harus sesuai dengan hukum. Hakim tetap menanyai Khalifah Ali meskipun dia adalah seorang khalifah. Terus Khalifah Ali bilang, ya, anakku Husain adalah saksinya. Terus hakim berkata, apakah nggak ada saksi lain? Karena keluarga itu tidak boleh menjadi saksi. Kenapa? Karena hubungan keluarga itu kan dekat. Jadi misalnya, kamu dan saudaramu deket banget. Saudaramu bisa aja bohong ke orang lain untuk menolong kamu. Itulah kenapa seorang kerabat atau keluarga itu tidak boleh menjadi saksi. Saksi itu harus orang lain yang nggak punya hubungan kerabat sama kamu. Itu kata hakim. Karena tidak ada cukup saksi, maka baju perang ini adalah milik Yahudi. Itu adalah keputusan hakim setelah Khalifah Ali bilang bahwa nggak ada saksi lain kecuali Husain, kecuali anaknya sendiri. Akhirnya Khalifah Ali pun pasrah dengan keputusan hakim. Menyaksikan keadilan seorang hakim dalam pengadilan Islam, orang Yahudi ini dibukakan hatinya oleh Allah. Saat itu juga, saat dia merasa bahwa ternyata hukum Allah dan hukum Islam itu adalah hukum yang paling adil, akhirnya dia masuk Islam dan dia bilang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Katanya saat ia mantap untuk berpindah ke agama Islam. Terus dia juga bilang, sungguh hukum Allah adalah hukum yang paling adil dan baju perang ini sebenarnya adalah milik Khalifah Ali. Akhirnya si Yahudi mengakui kesalahannya dan karena dia telah memeluk Islam, maka semua dosanya yang telah lalu itu diampuni dan akhirnya dia tidak dipenjara. Itulah kenapa Allah bilang, alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ayat ini terdapat dalam surat At-Tin ayat ke-8. Sekarang pertanyaannya adalah, what is fairness? Sikap adil itu apa sih? Fairness is impartial and just treatment or behavior without favoritism and discrimination. Adil adalah sikap memperlakukan orang dengan sama rata tanpa ada pilih kasih dan diskriminasi. How to be fair? Bagaimana caranya menjadi seorang yang adil? Treat people the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Take turns, maju sesuai antrian atau sesuai giliran. Tell the truth, selalu berkata jujur. Play by the rule, bermain sesuai aturan. Think how your action will affect another.
Pikirkan bagaimana perbuatan kamu bisa berpengaruh bagi orang lain, baik atau buruk. Listen to people with an open mind. Dengarkan pendapat orang lain dengan pikiran terbuka. Don't blame others for your mistakes. Jangan pernah nyalahin orang lain atas kesalahan yang kamu buat sendiri. Don't take advantage of other people. Jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kamu sendiri. Don't play favorite. Jangan pernah pilih kasih. Dan ada cerita lain. Jadi suatu hari, ada seorang utusan dari negeri Persia datang ke Jazirah Arab untuk menemui Khalifah Umar. Di tengah jalan, ketika dia dalam perjalanan ke istananya Khalifah Umar, dia melihat seseorang tidur di bawah pohon dengan tenang. Dia kayak pas jalan gitu ada ngeliat orang tidur di bawah pohon. Aduh, kayaknya siang-siang tidur di bawah pohon yang rindang tuh kayaknya enak banget. Dia mikir kayak gitu. Akhirnya setelah dia sampai di ibu kota, dia bertanya pada salah satu penjaga di kantornya Khalifah. Khalifah Umar di mana ya? Terus penjaga itu bilang, tidakkah kamu tadi melihat orang yang tidur di bawah pohon? Dia juga bilang, orang yang tidur di bawah pohon itu adalah Khalifah Umar. Terus orang itu kaget kan, apa? Dia kan seorang pemimpin, dia seorang presiden, tidur di bawah pohon sendirian tanpa ada penjaga. Bisa aja dong ada sniper nanti yang akan nembak dia, atau akan ada pembunuh bayaran yang akan membunuh dia. Akhirnya saking kagetnya itu, akhirnya dia bilang, Khalifah Umar, amartah, kamu telah memimpin, wa'adiltah, dan kamu telah berlaku adil, wa'amantah, dan kamu akan merasa aman karena kamu telah berlaku adil. Jadi saat kamu jadi pemimpin dan kamu berlaku adil kepada semua rakyatmu, kamu akan merasa aman. Karena apa? Semua rakyatmu suka sama kamu, semua rakyatmu cinta sama kamu karena kamu gak pernah pilih kasih sama mereka, karena kamu selalu bersikap adil pada mereka. Gitu. Ucap utusan itu sambil melihat Khalifah Umar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, what are benefits of being fair? Hikmah apa aja sih yang akan kamu dapatkan ketika kamu bersikap adil? First, fairness bring life to the poor and weak people. Sikap adil memberikan kehidupan bagi kaum miskin dan kaum yang lemah. Fairness spread love between people. Sikap adil menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Fairness keeps mankind from tyranny. Sikap adil menjauhkan kita dari kezaliman. Fairness has a good place in the sight of Allah. Sikap adil memiliki tempat khusus di sisi Allah. Karena itu Allah bilang dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu, dan bersikaplah adil, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Oke, terima kasih semua telah menyimak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.